Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih di Padang udah mulai puasa belum? Kalau saya ngikutin pemerintah. Iya, ada sebagian yang sudah dan sebagian yang belum. Tapi kebanyakan di Kota Padang sudah mulai. Bentar. Ini Pak Mukidi ya, Pak ya? Mukhidi. Mukhidi. Maaf, di FT sebagai apa, Pak? Ketua jurusan atau apa ya? Sorry. Wakil Dekan 3, Pak. Oh iya yang kemarin itu ya, Pak ya. Sorry. Ya. Oke, Pak Mukidi. Pak Armo pura-pura lupa kayaknya nih. Iya. Biar lebih akrab. Iya betul. Lebih akrab. Baik, mahasiswa lebih tahu ya. Iya. Baik Pak, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama buat senior saya, kakanda saya, Pak Zaret. Pak Waskito ada ya? Hadir. Pak Waskito, Mas Waskito, saya panggil Mas ini soalnya. Hadir. Karena dari kampus saya juga manggil Mas, walaupun beliau sudah wakil dekan, tetap saya panggil Mas. Tidak, mulut ini tidak bisa ngomong Bapak, kecuali dalam keadaan resmi. Sorry Mas. Itu saking dekatnya gitu loh. Oke, untuk presentasi saya rasa saya tidak ada nyiapkan ini data karena kemarin Pak Dinda Mulyadi Abdul Yadi ya Abang cerita masalah pengalaman saja di lapangan kata beliau. Memang seperti yang pertama dulu Pak Muridi, saya BP 83 Pak, Elektro 83, Mas Rusito ke 81 kalau saya nggak salah. Saya masih ketemu beliau di kampus dulunya, kecuali Bang Zaret sudah nggak ketemu. Beliau 79 ya, 79 saya masuk, beliau sudah keluar kampus waktu itu, kalau saya tidak salah. Saya 83 Elektro. Baiklah, untuk masalah yang dibicarakan Pak Zaret tadi, itu banyak yang saya temui di lapangan, banyak saya temui di ini, karena memang generasi sekarang ini, ya maaf, mungkin karena terlalu pinter atau terlalu dimanjakan orang tua, ya kurang tough seperti kita zaman dulu, Pak. Ya, kita dulu bermodalkan Indomie aja, jadi juga sarjana kita, ya kan. Jadi zaman sekarang dicukupin, malah pakai mobil, pakai segala macam, tapi ya itulah dunia ya, itulah dunia. Cuman adik-adik mungkin perlu pengalaman saya di lapangan, karena saya tidak pernah jadi pegawai negeri, tidak pernah, walaupun saya sudah masukin dulu, terus udah keluar pegawai negerinya saya malah kabur. Artinya saya mau keluar dari zona nyaman. Itu yang dibicarakan Pak Zaret tadi, segelintir tadi, karena saya tidak mau di zona nyaman, saya mau mengeksplor apa yang ada di diri saya. Walaupun setelah tamat kuliah dulu masih jauh dari harapan, Kemudian saya cerita dulu pengalaman saya. Saya ikut berbagai macam organisasi profesi. Disitulah saya meningkatkan kompetensi saya. Pertama sekali saya belajar public speaking. Ya, artinya saya dulu aktif di AKLI dan ketua API juga. API itu adalah Asosiasi Profesional Elektrika Indonesia. Saya ketuanya di Kepri. Kemudian AKLI, saya juga AKLI itu Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Saya aktif di BP Pusat. Dan setiap ada acara, mau tidak mau, saya harus belajar bicara di depan audiens yang seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya meningkatkan SDM saya, mencari informasi-informasi apa-apa yang harus saya penuhi kompetensi saya tadi. Karena memang kampus itu hanya membentuk pola pikir kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan, karena kecepatan dari informasi dunia usaha itu udah berlari kencang, Pak, 120 km per jam. Sementara di kampus, ya saya kembali kemarin ke kampus, labor listrik dan sebagainya masih zaman saya dulu gitu loh. Iya kan? Iya kan? Jadi masih zaman dulu, Pak. Jadi
kalau ada adik mahasiswa di sini, cobalah kalian mungkin buka telinga, buka mata, katakanlah karena kalian mungkin elektro. Saya dulu semester 3, saya sudah mulai belajar memasang instalasi-instalasi dan tidak membebani orang tua untuk cari makan, Pak. Artinya untuk membantu, karena memang kembali kata Pak Zarek tadi, memang kondisi seperti itu gitu loh. Artinya kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak bisa makan, tidak bisa eksis karena keterbatasan dari kemampuan orang tua zaman dulunya gitu loh, Pak. Jadi otaknya berpikir terus bagaimana saya bisa untuk makan hari ini dan besok gitu loh. Dan di samping menyelesaikan tugas-tugas yang seabrek-abrek, apalagi tugas gambar dulu kita masih manual ya, pakai kalkir rapido, itu tugasnya sangat luar biasa gambar dulu. Tapi saya bisa meluangkan waktu bergabung dengan teman-teman instalatir dulunya. Saya belajar bagaimana memasang instalasi listrik di rumah, di pabrik dan di pertokoan. Di situ saya mulai belajar, karena dari kampus itu kita belajar hanya basic ya. Kalau di Desnaker dulu namanya baru tukang 3 ada Zarek. Artinya memasang 3 titik lampu sama kalorimeter kan tukang 3, Pak. Levelnya yang paling di bawah lah ya. Di Desnaker saya tahu persis karena saya juga dari asosiasi pernah kerjasama dengan di Desnaker dulu. Kita mengadakan sertifikat kompetensi dengan dibiayai oleh Desnaker itu untuk tukang kelas 3. Dan saya sebagai asesornya. Zaman itu Dazaret tahun berapa dulu? Dazaret waktu itu masih kalau nggak salah belum di Desnaker waktu zaman dulu. Dan itu yang saya lakukan. Nah, kalau untuk di proyek, karena saya juga full di proyek, itu kalau alumni kita, katakanlah mungkin mesin atau elektro segala macam, katakanlah itu kan agak bisa ini ya. Yang perlu kita pahami artinya manajerial di lapangan, ya. Artinya di sana di lapangan banyak artinya yang ya kembali lagi ke kata Pak Zarek tadi ada benarnya, orang teknik ini biasanya menyampingkan masalah administrasi dan itu sangat fatal, Pak. Ternyata itu sangat fatal ya, sangat fatal karena endingnya nanti kita tidak bisa mengajukan tagihan. Tagihan itu full dengan administrasi, Pak. Artinya pekerja pertama kita harus bikin shop drawing namanya, Pak. Shop drawing itu artinya manajer lapangan nanti alumni kita, katakanlah alumni kita D4 atau D3 ya. Itu harus bisa mengerti bagaimana membuat pertama shop drawing-nya. Shop drawing itu diajukan dan harus ada approval dari si user. Itu dikerjakan. Kemudian ada lagi namanya schedule, time schedule. Time schedule itu kita bisa bikin kurva S dan sebagainya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah report, laporan. Laporan itu adalah laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan setiap progres pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak perlu yang sangat penting adalah foto dokumentasinya. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan artinya setiap pekerjaan berlangsung itu tidak boleh ditunda waktunya. Kalau administrasi ditunda, ujung-ujungnya nanti bisa telat, Pak. Itu pengalaman saya. Dan mencari foto dokumentasi juga ada susah, karena pekerjaan sudah selesai. Karena zaman sekarang, bikin foto dokumentasinya itu harus on time. Artinya, ada titik GPS-nya, kemudian ada tanggalnya, dan lokasinya. Jadi foto itu udah obsolete, orang itu kerja. Jam berapa dia kerja, itu foto mesti ada. Artinya before and after, Pak. Artinya before-nya katakanlah jaringan SUTM. Jaringan SUTM katakan begitu ya. SUTM itu adalah saluran udara tegangan menengah. Ya, Adik-adik. Kemudian dia ada berbagai, ini saya kembali sedikit. Ada lagi namanya SKTM atau JTM. SKTM itu saluran kabel tegangan menengah, itu adalah underground cable. Di Batam rata-rata pakai underground cable, Pak Jarek, kan tahu itu, karena di perkotaan Nagoya, Batam Center kan tidak ada tiang-tiang listrik atau yang kelihatan, Pak. Ya, kecuali daerah pinggiran di Barelang itu mesti ada tiang-tiang kan begitu ya. Dan itu banyak. Itu kenapa? Apa bedanya antara JTM itu
panjang kajinya, nanti saya ceritakan, nanti agak terlalu lama ya. Nah, kajinya sikit-sikit, Pak. Oh gitu ya. Berulang-ulang bikin. Saya kembalilah mungkin masalah yang paling mendasar, masalah JTM tadi itu artinya jaringan tegangan menengah underground cable. Kita komparatif dengan SUTM atau SUTR. SUTR adalah sambung udara tegangan rendah. Itu dia memakai kabel twisted dan tiang 9 atau tiang 7. Itu biasanya di perumahan. Kalau SUTM itu adalah tegangan 150 kV, sambung udara tegangan menengah. Ya. Kemudian apa keuntungannya memakai JTM? Apa keuntungan memakai SUTM? Kan begitu, Pak. Kalau dari segi estetika jelas lebih bagus SKTM tadi. Tidak ada tiang-tiang melambai di jalan. Itu segi estetika. Kemudian dari segi kehandalan jauh lebih bagus SKTM karena gangguan bisa dieliminir. Kalau di udara kan ada aja mungkin anak-anak melayangan atau mungkin ada artinya cuaca yang jelek dan sebagainya. Tapi resikonya kalau SKTM itu bisa artinya berapa kali lipat di segi investasinya. Investasi itu bedanya, investasi. Dan mencari gangguan di SKTM lebih sulit, lebih rumit dibandingkan dengan SUTM. Karena SUTM dengan penglihatan kita udah tahu ini di sana ininya, tetapi sementara di SKTM kita harus menggunakan alat. Ya, itu baru di segi distribusinya. Ini foto di belakang saya ini adalah masalah serandang ini. Serandang 150 kV. Oke, saya kembalikan yang tadi. Yang adik-adik mungkin sebagai nanti kepala lapangan atau manajer lapangan, yang utama itu adalah harus administrasi harus jelas. Ya. Kemudian jangan sampai yang saya katakan tadi itu kita abaikan. Kita harus belajar bikin as-built drawing. Kemudian kapan baru nanti bikin bagaimana cara bikin penawarannya benar mesti jelas. Kemudian bikin as-built drawing-nya yang sudah di-approve. Kalau kita jadi pemenang tender, kita harus bikin as-built drawing lagi. Kemudian itu kita minta approval dari user. Kemudian kita bikin metode pelaksanaan pekerjaannya. Seperti apa sih metodenya? Gitu loh. Iya kan? Metodenya itu ada terinci semuanya, Pak. Terinci semuanya. Kemudian laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ya, itu harus runut dibikin. Kemudian hal ini bisa adik-adik cari dengan bergabung dengan asosiasi kelistrikan. Itu makanan mereka sehari-hari. Katakanlah mungkin Aklindo atau sebagainya. Teman-teman kontraktor ini hari-hari kerjanya itu mungkin bisa bergabung dengan mereka dengan mungkin artinya part time, artinya sebagai magang di mereka, itu bisa meningkatkan kompetensi dan juga mereka juga berikan informasi-informasi serkom-serkom lainnya yang harus kita lakukan. Karena seperti saya katakan tadi, di kampus sendiri memang hanya kita belajar pola pikir ya, mindset. Mindset itu yang diajarkan karena artinya kecepatan dunia luar itu dibanding dengan di kampus informasinya sangat jauh berbeda. Satu. Jadi tingkatkanlah mulai sekarang artinya mengambil sertifikat kompetensi karena walaupun ijazah kita ada S2, S3, tetapi kalau tidak punya pengalaman lapangan, tidak punya serkom, itu hasilnya tidak ada ini. Tidak ini. Seperti Pak Yadi ini juga kan, ini kan berlari dari zona nyaman beliau juga. Beliau udah PNS, sekarang juga bisa mandiri, mengeksplor ke dunia IT yang yang malah sudah diakui oleh ASEAN. Ya kan, di Singapura, di Hong Kong kemarin udah juara. Artinya memang kita mampunya artinya di kampus mengajari mindset, dan itu pun dicari di luar gitu loh. Ya kan, saya juga nggak nyangka Pak Yadi bisa seperti itu. Tapi itulah apa namanya bakat beliau gitu loh. Jadi itu artinya perlu kita tingkatkan kompetensi dan banyak bergaul dengan dunia usaha. Kemudian bapak-bapak di kampus juga yang dosen
alangkah baiknya mungkin saya rasa mungkin sudah ada berjalan juga ya sebagian kemarin. Artinya dosen itu kalau bisa juga bisa magang di industri mungkin 3 atau 6 bulan ya. Jadi nanti bisa lebih tahu apa namanya aplikasi dari ilmu yang ada di kampus, dan itu pun apa yang ada di industri nanti bisa kita bawa ke kampus untuk membuatkan artinya semacam silabus yang bisa disesuaikan. Ya itu saya harapkan. Karena kalau hanya membaca buku tanpa melihat bendanya, kadang-kadang kita memang agak apa namanya agak kerepotan. Seperti yang di belakang ini aja lah, yang 150 kafe serandang ini. Cerita mungkin Pak dosen mungkin udah pusing juga kan, banyak begitu seperti apa. Nah, jadi kita tinggal menghayal aja, kalau nggak bisa melihat di lapangan seperti ini Pak. Ya kayak saya dulu ya, jointing kabel, apa sih jointing? Jointing itu jelas nyambung, saya bilang. Cara nyambungnya bagaimana? Di kampus tidak diajarin, ya kan diajarin, cuman namanya doang gitu loh. Nah, saya ketemunya di lapangan, Terus maaf Pak. Jadi memang kita tidak bisa terlalu apa namanya, bukan menyalahkan ya, mungkin beda ya Bang Zareb, generasi ya zamannya memang begitu ya, generasi dahulu kita dengan generasi sekarang. Yang salah kita juga Pak Zareb, generasi sekarang ini kan gara-gara kita Pak Zareb aja mungkin anaknya kena hujan jangan hujan anak, ini pakai payung, jangan keluar rumah. Kalau saya dulu hujan maka telanjang bulat Pak, keluar Pak, main bola saya. Ya zaman dulu ya. Ya hujan malah senang saya. Hujan senang saya Pak, pakai kolor main bola. Main bolanya juga dari apa nama jeruk Bali itu Pak, bukan bola sekarang gitu. Kalau saya sekarang anak saya hujan dikit, oh nak nanti bakal flu nak, ini nak. Itu kita yang salah Pak. Kita yang mau create generasi seperti itu. Maka mereka juga nggak bisa disalahkan ya. Karena makanya ada kata psikiater zaman sekarang itu kan anak 97 ke atas itu generasi apa sih namanya? Itu kan sangat rentan Pak. Ya, sangat rentan. Makanya anak-anak yang 97 ke atas banyak OCD, Pak. Apa tahu OCD kan? Bipolar. Iya kan? Ya seperti itu karena memang mungkin faktor alam dan faktor makanan. Nah, kita dulu ditolak pakai Indomie, pakai jaring aja udah jadi orang, Pak. Sekarang anak saya makan jengkolnya nggak mau, makan pete nggak mau, Pak. Saya makan hari-hari di kampus dulu itu, Pak. Iya kan? Daun singkong itu saya minta malah ke ini tiap hari dulunya. Kalau nggak jadi orang kita. Ya gimana? Rusdi ketawa, dia pasti seperti itu dulu kan. Anak sekarang kalau nggak daging, kalau nggak ini kan kita yang salah sebetulnya Pak. Kita yang salah terlalu memanjakan generasi. Ya generasi kita yang salah. Generasi kita salah terlalu memanjakan anak-anak dengan harapan karena kita merasakan sangat susah hidup. Kita ingin anak kita tidak seperti kita. Tapi endingnya kan seperti ini. Dan inilah mungkin, oke lah mungkin adik-adik mungkin sudah diberikan artinya kemudahan sama ibu bapaknya orang tua karena punya kemampuan ekonomi, cuman itu dijadikan sebagai apa namanya sebagai batu loncatan, sebagai spirit saya bisa akan lebih maju. Caranya bagaimana? Caranya di samping ikutin perkuliahan, jangan hanya puas dengan ada yang di mata kuliah itu saja. Cari di luar, ikutin. Belajar public speaking, belajarnya bagaimana? Ya harus di asosiasi. Kalau Anda sebagai orang elektro, karena saya orang elektro ya, bergabung aja sama Akli atau Aklindo sama kontraktor kan bisa magang part time, ngasih kok mereka. Kalau enggak hubungin saya, nanti saya hubungin teman-teman Akli. Kan gitu kan. Sabtu Minggu bisa bergabung dengan mereka belajar, apalagi kalau kawan-kawan Akli ini kan kalendernya hijau terus Pak. Nggak ada yang merah itu. Bisa bergabung dari sekarang ya Pak Hermon ya? Bisa Pak, bisa Pak. Nah barangkali itu juga masukan untuk kampus mendorong mereka untuk ikut di organisasi itu. Karena saya juga, alhamdulillah saya banyak kenal teman-teman instalator di Kota Padang ya Pak ya. Karena saya juga aktif dulu di Akli. Itu saya bisa telepon kok, minta bantu mereka segala macam, ya kan. Nah, contohnya lagi, saya waktu jadi ketua alumni, maaf Pak. Saya udah teriak-teriak mau ngomong masalah LSK, lembaga sertifikasi kompetensi dulunya, ya kan. LSK 3 lah katakan mungkin yang bisa mengeluarkan sertifikasi kompetensi. Tapi
alhamdulillah kan masih belum jalan, Pak. Karena regulasinya dikeluarkan oleh alumni kita, Pak Tatang, mungkin seleting Pak Zarep. Saya udah berapa kali ngomong gitu loh. Malah kita keduluan dari PNP yang Pak yang ketua harian kita itu Pak si Oyon ya. Malah kita keduluan mereka buat LSP3-nya. Saya dari dulu udah dari tahun 2014 ya. Setiap saya pidato di pembicaraan saya masalah LSK-nya aja karena saya udah tahu Pak. Lembaga studi kompetensi ini mesti ada gitu loh. LSP3 lah katakan yang bisa, artinya alumni kita keluar, mereka sudah punya Serkom Pak, sertifikat kompetensi dengan biaya murah gitu loh. Nah caranya bagaimana? Kalau anggarannya mahal, itu ada namanya subsidi Pak. Subsidinya apa? Bapak hubungi aja di Disnaker. Iya kan, Disnaker, Pak Zar kan tahu sendiri. Saya mau meserkom anak-anak dari alumni saya, dari mahasiswa saya, tolong dong bantu biayanya gini, biaya asesor sekian, kasihkan ke Pak Zarek contohnya sebagai waktu zaman di Snaker dulu gitu loh. Itu jadi. Dan itu juga mungkin dari asosiasi sendiri, katakan yang mengeluarkan itu kan adalah API kalau kami Pak, Asosiasi Profesional Elektrikal Indonesia yang LSP kami LSP3. Itu untuk khusus mahasiswa, itu ada diskon khusus Pak. Diskon habis gitu loh. Iya kan? Nah, makanya asesornya kita training dosen-dosen kan bisa bayarnya kan bisa tidak standar, artinya kan namanya mahasiswa mereka sendiri kan begitu Pak, hanya tanya sagu hati katakan begitu ya. Kalau asesor luar, kalau kayak saya asesornya itu kan ada tarif Pak, ya ada tarifnya gitu, tarif nasional ada. Nah, jadi makanya dosen-dosen kita bikinkan sertifikat kompetensi gitu. Saya dari dulu bicara masalah sertifikat kompetensi saja, karena dulu ya maaf ya. Ini sebagai ini aja Pak, motivasi aja. Saya pernah berdiskusi dengan Adinda Abdul Hadi. Beliau ini lebih ekstrim lagi. Kalau orang mendengar secara narasi beliau itu sangat ekstrim kalau orang mendengar yang tidak menggunakan hati, melihat secara hati. Beliau bilang ke saya, perguruan tinggi hanya memberikan pembodohan Pak Armon katanya. Hah, kata saya. Kalau saya berpikir ini, saya bisa protes, tapi saya pikir benar gitu loh. Apa benarnya? Ya kita hanya belajar teori tanpa mengikuti yang kondisi di lapangan. Itu yang maksud Pak. Itu memang narasinya memang ekstrim ya Pak Abdul Yadi, tetapi artinya maknanya sangat luar biasa, sangat menyentuh kalau menurut saya. Karena itu memang dunia industri ini kecepatannya tidak menunggu yang dari kampus. Ya itu, jadi itulah ujung-ujungnya memang Pak WD3 kalau bisa adik-adik mahasiswa ini diberikan artinya sertifikat kompetensi. Kalau Bapak belum ada LSK, bisa bekerja sama atau Bapak bikin proposal kerjasama dengan API di Kota Padang. Mereka adakan sertifikat kompetensi dan biayanya bisa diajukan, minta bantuan dari Disnaker. Itu bisa dilakukan, Pak. Bisa dilakukan. Jadi mereka dapat ijazah nanti, mereka sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi itu sekarang ada lagi namanya K3, Pak. Itu sangat fatal sekarang. Ada K3 umum, K3 konstruksi, dan K3 listrik. Iya kan? Jadi saya ahli katakanlah punya sertifikasi masalah kubikel, katakan saya 20 kafe ya. Tetapi saya juga harus menguasai masalah Serkom mempunyai K3 dan itu tidak lepas gitu loh. Ya, jadi memang dituntut seperti itu, artinya setiap kita bekerja mesti ada namanya zero accident. Jadi kita harus paham seperti itu. Jadi Pak WD3, Bapak sebagai bidang kemahasiswaan, berikan saran saya, berikan bekal ke adik-adik kita mahasiswa, jangan hanya knowledge yang tertulis di yang ada di kampus. Knowledge-nya carilah di luar, mungkin adakan kerjasama dengan kalau dia orang elektro mungkin bisa kerjasama dengan instalatir. Ya, itu mungkin. Kalau mesin mungkin bisa di bengkel mobil segala macam. Nah, saya lihat juga di
apa namanya di SMK 1 Batam itu ada namanya sekolah Schneider, Pak. Kok bisa gitu loh? Artinya sekolah Schneider, anak-anak yang mampu itu ada 23 orang, itu Schneider yang biayai, ya kan? Nah, di temenin di Medan juga kemarin juga saya lihat ada dengan Astra kelasnya Astra untuk bengkel-bengkel mobil. Karena kemarin juga ada alumni kita juga bisa dimanfaatkan waktu itu, tapi sekarang udah berhenti, Pak. Pak Endi Arifin dia kan di Trakindo, alat berat itu bisa di mesin kemarin. Saya udah berapa kali teriak tapi kan nggak ada ini. Ya tapi sudahlah, mungkin begitulah ininya Pak ya. Mungkin dengan adanya Pak Muridi sekarang yang bisa lebih muda, yang bisa lebih gesit, dan saya lihat juga Pak Rektor juga bisa artinya menjawab tantangan ini. Kalau memang nggak tebus ke Pak Rektor, nanti bisa Bapak bicara, saya bisikin lah, karena saya akan satu letting dengan Pak Rektor, ya kan, bisa komunikasi lebih bagus. Saya rasa cukup Pak, mungkin karena saya tidak punya, saya cuma cerita pengalaman aja, karena saya tidak mempersiapkan PowerPoint. Nanti kalau Bapak perlu apa namanya contoh-contoh laporan harian, mingguan, bulanan, nanti akan saya share. Ya kan di kantor saya kan ada kerja terus seperti itu. Bagaimana bikin laporan harian, laporan bulanan, laporan mingguan. Itu kompetensi yang sangat apa namanya yang sangat mutlak diperlukan sebagai manajerial di lapangan. Saya rasa mungkin cukup supaya lebih terarah. Saya kembalikan ke Pak Abdul Hadi. Mudah-mudahan Genom ini bisa lebih maju ke depan dan ada dukungan full, karena saya dengar Pak Rektor sudah bicara ke saya, beliau akan mendukung full Pak Hadi. Artinya hal-hal yang baik ini untuk kemajuan dari kampus kita, dan saya harapkan pesertanya memang alumni hanya sebagai penggerak, Pak. Ya. Karena maaf ngomong, alumni juga karena Pak Yadi sangat cintanya dengan kampus membuat ini. Ya kan, bagaimana output dari kita nanti juga punya kompetensi yang bagus karena dia punya pengalaman di lapangan Pak Yadi. Jadi dia menginformasikan ke kita, itu harusnya sangat welcome teman-teman kampus. Kalau bisa adik-adik mahasiswa apa namanya dilibatkan dalam ini dengan penemuan baru seperti ini. Jadi kalau kita insya Allah, karena kita cinta orange, Pak. Artinya kan gitu ya, Kang. Walaupun baju Genom ini hitam ya, baju berduka cita, tapi ininya orange ya. Tapi saya belum kebagian ini, sorry Kang. Nah, jadi kalau bisa diprioritaskan kepada adik-adik mahasiswa ini, Pak, artinya pesertanya maksud saya, kami dari alumni, mungkin Bapak perlu alumni lain yang punya apa namanya pengalaman lebih, nanti saya akan informasikan. Contohnya ada lagi namanya Hatta, itu yang seniornya Adinda Abdul Hadi yang di Bukit Asam. Beliau itu direksi di sana, salah satu direksi. Ya kan? Nah, itu contohnya. Alumni kita bisa direksi loh, Pak. Gitu loh. Dari perusahaan BUMN. Sementara pendidikan cuma guru kalau dipikir-pikir ya. Ya dia ilmunya cuma guru. Kalau dia tidak mencari di luar, kalau dia tidak explore di luar apa yang ada di dirinya, itu tidak akan terjadi. Ya kan? Artinya memang perlu keluar dari zona nyaman. Ya, itu yang perlu digarisbawahi, berani keluar dari zona nyaman, mengeksplor apa yang ada di diri kita. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.